nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 12570-2006. Di sini saya akan menjelaskan kimia dasar dengan soal yang pertama, yaitu termokimia atau hukum Hess. Nah, di pertanyaan nomor 1 sudah diketahui bahwa delta H C8H18 oktana yaitu min 208,4 kJ, H2O-nya yaitu min 286,0 kJ, dan CO2-nya yaitu min 394,0 kJ. Nah, yang ditanya adalah panas yang dibebaskan jika 1 liter gas oktana. Yang dibebaskan adalah, nah, kita ketahui bahwa oktana yaitu C8H18. Kenapa C8H18? Karena C8H18 kan itu rumusnya tuh Cn plus 2, yang awalnya C8H16 karena ditambah 2 jadinya C8H18. Nah, kemudian oktana bereaksi dengan oksigen menghasilkan produk yaitu 8 CO2 plus 9 H2O. Nah, O2 di sini oksigen belum setara dengan produk sehingga disetarakan dengan di sini oksigennya yaitu 25 totalnya, dan di sini baru 2 sehingga untuk menyetarakannya yaitu dengan 25,2 atau bisa juga 12,5 oksigen. Nah, rumus daripada hukum Hess yaitu delta H reaksi sama dengan sigma yaitu jumlah delta H produk dikurang dengan jumlah delta H yaitu reaksi. Nah, karena sudah diketahui bahwa reaksinya yaitu C8H18 plus 12,5 O2 dan produknya yaitu 8 CO2 plus 9 H2O, maka ditulis di sini yaitu delta H reaksi sama dengan, nah kan sudah diketahui bahwa produknya yaitu 8 CO2 ditambah 9 H2O dikurang dengan delta reaksi yaitu C8H18 plus 12,5 O2. Nah, sudah diketahui, maka kemudian adalah koefisiennya sudah diketahui bahwa CO2 itu koefisiennya 8, H2O koefisiennya 9, C8H18 itu 1, namun di sini tidak ditulis karena angka 1 itu tidak ditulis dalam penyebutannya, sehingga 8 CO2 kan di sini sudah diketahui min 394,0, maka dituliskan min 394,0 ditambah koefisien H2O yaitu 9 dan H2O delta H2O yaitu min 286,0 kJ. Dikurangi, karena ini dikurang dengan jumlah delta H reaksi. Reaksinya sudah diketahui yaitu oktana. Oktana yaitu min 208,4 kJ.
Karena koefisiennya 1, maka dituliskan 1 dikali min 208,4 ditambah, karena oksigen ini tidak dituliskan, maka di sini menambah. Nah, kemudian tinggal dikalikan 8 dikali min 394,0 ditambah 9 koefisien H2O9 dikali min 286,0 dikurang 1 dikali min 208,4 kJ. Maka didapatkan delta H reaksi yaitu min 3152 ditambah min 2574 dikurang, karena 1 dikali min 208,4 itu sama, maka dituliskan kembali min 208,4. Kemudian ini ditambah ini dikurang dengan min 208,4 didapatkan min 5726 ditambah 208,4. Ini ditambah dengan ini karena dia memiliki min 5726 plus 208,4, maka hasil daripada delta H reaksinya yaitu min 517,6 kilojoule per mol. Nah, kemudian diketahui massa jenisnya yaitu 0,703 gram per mililiter, dan volume sudah diketahui, volumenya yaitu 1 liter. 1 liter dikemililiterkan itu menjadi 1000 mililiter. Kemudian dicari masanya. Nah, kan massa jenisnya sudah diketahui yaitu 0,703, sehingga dituliskan 0,703 dikali volumenya yaitu 1000 dan menghasilkan 703 gram 703 gram. Nah, kemudian dicari nih, sudah diketahui mol sama dengan massa. Nah, massanya sudah didapat yaitu 703. Nah, sekarang yang dicarinya yaitu MR dari oktana. MR dari oktana kan sudah diketahui bahwa C8H18. Maka untuk mencari massa relatifnya yaitu C itu unsurnya 12 dikali 8 ditambah H itu 1 dikali 18, sehingga dihasilkan massa relatif yaitu 114. Maka dimasukkan di sini mol sama dengan massa sudah diketahui yaitu 703 dibagi massa relatif yaitu 114. 703 dibagi 114 yaitu 6,167 mol. Nah, sudah diketahui nih bahwa molnya adalah 6,167. Kemudian dicari panas yang dibebaskan itu berapa. Nah, panas yang dibebaskan itu Q sama dengan mol dikali delta H reaksi. Nah, kan molnya sudah diketahui yaitu 6,167 dikali delta H reaksi. Delta H reaksi yaitu
Yang ini tadi, min 5517,6 kilojoule per mol. Maka dituliskan min 5517,6. Nah, ini dikali dengan ini dihasilkan yaitu min 34,027. Karena yang panas yang dibebaskan itu min 34,027, sehingga negatifnya hilang. Negatifnya hilang. Jadi panas yang dibebaskan dari pembakaran 1 liter oktana adalah 34,027 kilojoule. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 1 bagian B. Nah, sudah diketahui bahwa delta H reaksi dari H2O yaitu min 286,0 kilojoule per mol. Dan diketahui panas yang dibebaskan dari tadi hasil yang oktana yaitu Q sama dengan negatif 34,027 kilojoule. Nah, ditanya adalah berapa berat H2 untuk menghasilkan panas pada pembakaran 1 liter gas oktana. Nah, diketahui untuk mencari mol yaitu Q yaitu panas yang dibebaskan dibagi dengan delta H reaksi. Kan sudah diketahui bahwa Q yang dibebaskan yaitu min 34,027 kilojoule dibagi dengan delta H jumlah reaksi yaitu min 286,0 kilojoule. Maka didapatkan hasilnya yaitu 118,97 kilojoule. Nah, sudah didapatkan nih molnya. Sekarang yang dicari adalah massa. Massa yaitu rumusnya mol dikali dengan mR. Nah, molnya kan udah dapat nih 118,97. Nah, sekarang kita cari mR-nya. mR dari H2 yaitu 1 karena H-nya 2 yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka massa relatif diketahui yaitu 2. 118,97 dikali 2 yaitu 237,94 gram. Maka hasil dari berat H2O untuk menghasilkan panas pada pembakaran 1 liter gas oktana yaitu 237,94 gram. Nah, sekarang kita membahas ke soal yang C. Yang ditanyakan adalah gas H2O pada suhu 25 derajat Celcius adalah 170 atm, maka berapa volume gas H2O pada keadaan STP? Nah, yang ditanyakan adalah pada keadaan STP. Maka diketahui P1-nya yaitu 170 atm, T1 yaitu temperatur awal yaitu 25 derajat Celcius. Nah, karena dia masih Celcius, maka harus dikekelvinin. Nah, syarat untuk ke Kelvin yaitu dengan menambahkan 273, sehingga 25 ditambah 273 yaitu 298 Kelvin. Nah, N massa dari, karena ini massa dari H2O kan tadi sudah diketahui bahwa massa dari mol H2 yaitu 118,97, maka didapatkan N sama dengan 118,97. Nah, L ini sudah ketetapannya yaitu 0,0821. Nah, karena ditanyakan pada keadaan standar STP, maka P2 pada keadaan standar yaitu 1 atm dan temperatur pada keadaan standar yaitu 273 Kelvin. Nah,
Untuk mencarinya yaitu dengan menggunakan rumus V1 sama dengan N dikali R dikali temperatur awal dibagi dengan P1. Nah, kan tadi sudah diketahui bahwa masanya yaitu N 118,97 dikali R yaitu 0,0821 dikali dengan temperatur awal yaitu 298. Terus 298 dibagi dengan P1. P1-nya yaitu 170 atm. 170. Maka didapatkan V1 yaitu 17,1. Nah, sekarang yang dicari adalah volume gas H2 pada kondisi SEP. Dengan memakai rumus V2 sama dengan V1 dikali P1 dibagi P2 dikali T2 yaitu temperatur pada kondisi standar dibagi dengan T1 pada kondisi awal. Nah, V2 sama dengan V1 kan sudah didapatkan yaitu 17,1 dikali dengan P1 yaitu 170 atm dibagi dengan P2 pada kondisi standar yaitu 1 atm dikali dengan T2 yaitu pada kondisi standar yaitu 273 dan pada suhu temperatur awal yaitu 298 Kelvin. Maka didapat volume kedua yaitu V2 sama dengan 2663,1 liter. Maka volume gas H2 pada kondisi STP yaitu 2663,1 liter. Nah, sekarang kita membahas pada soal nomor 2 yaitu reaksi antara ion peroksidisulfat dengan iodide adalah. Nah, kan sudah diketahui bahwa persamaan reaksinya adalah S2O8 2- ditambah 3 I- menghasilkan 2SO4 2- ditambah I3-. Nah, sudah diketahui nih bahwa laju reaksinya yaitu nomor 1, 2, dan 3 laju reaksi. Terus ini dari definisinya. Kemudian ditanya pada bagian A yaitu order reaksi. Nah, kita yang pertama itu mau ngambil dari V1 sama V2. Maka menggunakan rumus V1 dibagi dengan V2 sama dengan K kurung siku S2O8 2-. Di sini 1, ini X, ini Y. Maka kita tulis V1-nya laju awal yaitu 2,2 X 10-4 dan V2-nya yaitu 1,1 X 10-4 sama dengan K laju S2 08 2- pada nomor 1 yaitu K kurung siku 0,080 karena yang punya V1 maka disini tuliskan 1 X dan pada I yaitu 0,034 karena V yang diambilnya yaitu V1 maka di sini 1Y dibagi dengan K laju reaksi kurung siku S2 karena ngambil volume yang kedua yaitu 0,080 karena volume yang dipakainya adalah 2 maka di sini 2X kurung siku dikali dengan kurung siku I-nya yaitu 0,017.
tutup kurung siku 2 di sini. Nah, karena ini sama, maka boleh langsung dicoret, coret. Dan ini juga 10/4 sama, coret. Nah, sekarang 2,2 dibagi dengan 1,1 yaitu 2, dan 0,034 dibagi 0,017 yaitu 2 menggunakan kurung siku. Karena ini Y, maka di sini tuliskan Y. Maka Y order reaksi yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita menggunakan V3 laju awal dan V2 pada laju awal yang ketiga. Maka dituliskan V3 yaitu 2,2 dikalikan 10/4 dibagi dengan 1,1 dikali 10/4 sama dengan K laju reaksi dari S2 pada bagian yang ketiga yaitu 0,017 pada V3 yaitu 0,080 kurung tutup 3x dan I-nya yaitu V3-nya yaitu 0,160 dan 0,017 dibagi dengan K laju reaksi dari yang kedua yaitu 0,080 2x dan 0,017 kurung tutup 2. Nah, karena Y-nya sama, maka dicoret habis, dan 0,160 dibagi dengan 0,080 yaitu 2. Maka dituliskan kurung siku 2. Karena ini X, maka tuliskan X. Nah, ini pada laju awal kan sama nih, jadi 10/4 sama 10/4 berarti dicoret 2,2 dibagi 1,1 yaitu 2. Maka X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, sudah didapat nih bahwa order reaksi pada X yaitu 1 dan Y yaitu 1. Maka dituliskan order total yaitu X sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka order total yang didapatkan yaitu 2. Kemudian yang ditanya pada bagian B, persamaan laju reaksi. Nah, karena X dan Y-nya sudah didapatkan, maka dituliskan persamaan laju reaksinya yaitu K kurung siku S2 O8 2 min kurung siku tutup dikali dengan kurung buka I min kurung tutup siku. Kenapa di sini tidak dituliskan pangkat? Karena X dan Y-nya itu 1, maka tidak dituliskan sehingga mendapatkan hasil persamaan yaitu sebagai dan pada bagian C itu yang ditanyakan adalah konstanta laju reaksi. Kan sudah diketahui nih bahwa K sama dengan rumusnya yaitu K sama dengan V dibagi dengan K kurung buka kurung siku buka S2 O8 2 min kurung tutup siku dikali kurung buka siku I min kurung tutup. Maka V kan ini bebas nih kalau mengambil anak-anak,
maka saya akan mengambil pada laju reaksi yang pertama. Nah, V-nya laju awal yaitu 2,2 dikali 10 min 4 dibagi dengan K awal yaitu 0,080 kurung tutup kurung buka I-nya yaitu 0,034 dikali, maka didapatkan ini dikali dengan ini menghasilkan 2,2 dikali 10 min 4, ini dikali ini sama dengan 2,7 dikali 10 min 3. Nah, 2,2 dibagi dengan 2,7 dihasilkan 0,81 dikali, nah karena ini 10 min 4 dibagi dengan 10 min 3, maka min 3 ini pindah luas sehingga min 4 ditambah dengan 3 sama dengan min 1, sehingga dihasilkan 0,81 dikali dengan 10 min 1, maka didapatkan konstanta laju reaksi yaitu 0,81 dikali 10 pangkat min 1. Nah, sekarang kita akan membahas pada soal yang ketiga yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, pada soal itu sudah dijelaskan pada reaksi 2NO plus Cl2 menghasilkan produk yaitu 2NaCl. Nah, sudah diketahui bahwa PNO sama dengan 66 kPa. P pada Cl2 yaitu 18 kPa dan pada NaCl yaitu 15 kPa. Ditanya adalah hitunglah nilai Kp dan Kc pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kalau pada kesetimbangan itu biasanya ditandai dengan tanda panah bolak-balik kayak gini. Nah, jadi reaksi persamaannya yaitu 2NO plus Cl2 persamaan bolak-balik yaitu produk bisa menjadi reaksi dan reaksi bisa menjadi produk. Nah, untuk mencari Kp itu menggunakan rumus produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan reaksi dipangkatkan dengan koefisien. Maka kita akan masukkan Kp sama dengan P NaCl karena NaCl sebagai produk, maka dituliskan P NaCl yaitu 15 dan dipangkatkan 2 karena koefisien pada 2 NaCl yaitu 2, maka dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan PNO sebagai reaksi yaitu 66 dan koefisien dari NO yaitu 2, maka dipangkatkan 2 dikali dengan PCl2 yaitu 18. Karena koefisien Cl2 itu 1, maka tidak ditulis, sehingga dikalikan 15 pangkat 2 sama dengan 225 dan 66 dipangkatkan 2 menghasilkan 4004,356 dikali dengan 18, maka kurung buka 225 kurung tutup dibagi dengan 4,356 dikali 18 yaitu 78408, maka 225 dibagi dengan 78408 itu menghasilkan 2,87 kali 10 min 3. Nah, kenapa di sini 10 min 3? Karena sebelum angka ini itu ada 0,00
2 dan 7. Sehingga dituliskan 10 pangkat min 3. Nah, sudah didapatkan nih bahwa si KP adalah 2,87 dikali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita mencari KC. Rumus mencari KC yaitu KP dikali dengan R dikali dengan T yaitu suhu kurung tutup XN atau hasil delta N. Nah, diketahui bahwa R itu sudah diketahui R-nya yaitu 0,082 dan temperatur di sini 25 derajat Celcius. Nah, karena dia masih Celcius, maka dikekelvinin dengan menambahkan 273 sehingga 25 ditambah dengan 273 itu sama dengan 298. Nah, karena sudah didapatkan, sekarang kita mencari delta N. Delta N itu mengambil dari koefisien produk dikurang dengan reaksi. Sehingga koefisien dari NaCl yaitu 2, koefisien dari NO plus Cl yaitu 2 ditambah 1. Sehingga 2 dikurang 2 ditambah 1, 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Karena dia min 1 itu boleh ditulis atau tidak. Kemudian kita masukin KP kan sudah didapatkan bahwa 2,87 dituliskan 2,87 dikali 10 min 3 tutup kurung. R-nya sudah diketahui yaitu 0,082 dikali dengan temperatur yaitu 298 Kelvin. Sehingga didapatkan hasil yaitu jadi 10,3 ini disederhanain lagi dengan memakai 0,00287 dikali 0,082 dikali 298 itu adalah 24,436. Nah, sudah diketahui nih KC-nya 0,00287 dikali 24,436 yaitu sama dengan 0,070. Maka didapatkan KP yaitu 2,87 dikali 10 pangkat min 3 dan KC yaitu 0,070. Nah, sekarang kita akan membahas pada soal nomor 4 bagian A. Pertanyaannya adalah setarakan persamaan redoks berikut. Nah, sudah diketahui bahwa reaksinya yaitu MnO4 minus ditambah H2C2O4 menghasilkan Mn2 plus ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, sebelum kita mengetahui kepada reaksi redoks itu sendiri bahwa ada ketentuannya yaitu O itu sama dengan min 2 sehingga MnO4 minus, karena di sini ada minus maka di sini sama dengan min 1. Nah, ketentuan karena dia O maka dikalikan dengan min 2 sehingga O-nya di sini kan ada 4 dikali dengan min 2 sama dengan min 8. Nah, karena di sini min 1, di sini min 8, maka Mn-nya berapa? Min 8 berapa yang hasilnya min 1? Maka di sini 7. Karena 7 dikurang 8 yaitu min 1, maka Mn-nya yaitu min 1.
Kemudian karena di sini tidak ada koefisien ataupun pangkat di atas ini, maka sama dengan 0. Karena ketentuan O dikalikan dengan min 2, maka di sini dituliskan min 8. Nah, seharusnya sebelum kita ke O, kita harus ke golongan 1. Nah, karena dia H hidrogen termasuk ke golongan 1, maka ketentuannya H itu dikali dengan 1. Sehingga 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, CO2-nya berapa nih? Maka min 8, di sini kan sudah ada 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Maka 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Maka C2-nya yaitu 6. Di sini Mn2+, sehingga diturunkan ininya 2. CO2 yaitu sama dengan 0. Ketentuannya 0 dikali dengan min 2 yaitu min 4. Agar 0 yaitu 4. Karena 4 dikurang 4 yaitu 0. Nah, sekarang kita mencari tahu nih mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, kan di sini Mn, di sini Mn, maka ditarik garis Mn. Nah, 7 kedua itu mengalami penurunan bilox yaitu dari 7 kedua, maka disebut dengan reduksi. Karena 7 dikurang 2 yaitu 5, maka selisih dari 7 kedua yaitu 5 dituliskan 5. Nah, sekarang kita mencari C2. Di sini C2, di sini CO2. C. Nah, karena dia sama-sama C, di sini 6, di sini 4. Karena dia masih sama-sama reduksi, sehingga di sini ditambahkan 2 CO2. Ditambahkan koefisien 2 agar setara dengan C2 di sini. C2 4. Nah, agar dia setara, maka 4 dikali dengan koefisien 2 sama dengan 18+, di sini 16. Sehingga dari 6 ke 8 itu mengalami kenaikan, disebut dengan oksidasi. Dari 6 ke 8 itu naik 2 angka, sehingga dituliskan 2. Nah, reduksinya turun sebanyak 5 dan oksidasinya naik sebanyak 2. Maka 5 dikali dengan oksidasinya 2, sehingga nanti dikalikan 2, di sini akan dikalikan 5. Nah, sudah diketahui nih reduksi dan oksidasinya. Sekarang kita kalikan dengan persamaannya. Mn kan di sini MnO4 karena dikalikan 2 sehingga ditulis 2 MnO4 min ditambah H2 ini dikalikan dengan 5 sehingga dituliskan 5 H2 C2O4 menghasilkan Mn-nya dikalikan dengan 2 yaitu 2 Mn 2+ ditambah dengan 2 CO2 dikalikan dengan 5 dikali 2 sama dengan 10, jadinya 10 CO2. Nah, sudah dikalikan, maka sekarang kita mengkalikan koefisien dengan reaksi pangkat. Kan di sini min nih, min 1 dikali dengan 2, maka di sini min 2. Karena di sini tidak ada pangkat, hanya ada koefisien, maka tidak perlu dikalikan. Nah, di sini ada 2+, di sini koefisiennya ada 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, di reaksi itu min 2, di produk itu ada 4.
Maka karena dia dalam kondisi asam ditambah H+, sehingga pertambahan berapa yang menghasilkan 4. Maka di sini ditambahkan 6H+. Karena 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Sehingga di sini ditambahkan 6H+ ditambah 2MnO4 minus ditambah 5H2C2O4 menghasilkan produk 2Mn2+ ditambah 10CO2. Nah, di sini perlu ditambahkan air, yaitu H2O. Karena di sini 6H, di sini ada 10, jadinya 10 ditambah 6 sama dengan 16H. Maka di sini perlu ditambahkan 8H2O. Sehingga hanya kan di sini 2 dikali dengan koefisien, jadinya 8 dikali 2 sama dengan 16. Maka didapatkan persamaan redoks, yaitu sebagai berikut. 6H+ ditambah 2MnO4 dipangkat minus ditambah 5H2C2O4 menghasilkan 2Mn pangkat 2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4 pada bagian B tentang reaksi redoks. Nah, kan sudah diketahui bahwa reaksinya yaitu FeCr2S4 ditambah MnO4 pangkat min menghasilkan produk yaitu Fe pangkat 3+ ditambah Cr O4 pangkat 2 min ditambah Mn pangkat 2+ ditambah SO4 pangkat 2 min. Nah, untuk reaksi redoks ini sudah ada ketentuan bahwa O dikali dengan pangkat min 8. Nah, dan ini kan ada FeCr2S4. Nah, karena dia ini maka sama dengan 0. Dan S4 ini dikaliin dengan min 2. Makanya menghasilkan min 8. Nah, udah diketahui nih. Dan Fe juga itu di sininya 2. Fe di sini 2. Nah, maka min 8 berapa yang ditambah 2 menghasilkan sama dengan 0. Maka di sini dituliskan 6. Terus ditambah MnO4 pangkat minus 1. Nah, minus 1 di sininya jadi sama dengan min 1. Nah, O4 kan dikali dengan min 2. Maka O4 dikali dengan min 2 sama dengan min 8. Nah, min 8 ditambah berapa yang hasilnya min 1? Maka di sini dituliskan 7. Terus Fe. Nah, Fe kan di sini pangkatnya udah jelas bahwa 3+, maka di sini diturunkan 3. Terus ditambah CrO4 pangkat 2 min. Nah, karena pangkatnya 2 min, makanya di sini diturunin sama dengan min 2. Nah, kan ini O dikalikan dengan pangkat min 2. O dikalikan dengan min 2, maka di sini dituliskan min 8. Karena min 2 dikali dengan 4 sama dengan min 8. Terus kita cari CR-nya berapa. Nah, karena di sini min 2, maka 8 ditambah berapa, ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya min 2. Maka di sini dituliskan 6. Kemudian di sini Mn pangkat 2+. Nah, tinggal turunin aja 2+-nya di sini jadinya 2. Ditambah SO4 pangkat 2 min. Nah, karena di sini pangkat 2 min, di sini sama dengan min 2. Nah, kan di sini ada O4. Nah, O itu kan dikali sama min 2, maka di sini min 8. Min 8 ditambah atau dikurang berapa yang hasilnya min 2, maka di sini dituliskan 6. Sekarang kita mencari mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Jika dia oksidasi itu mengalami peningkatan. Nah, di sini kita lihat bahwa Fe-nya itu kan awalnya 2, kemudian menjadi 3.
menjadi 3. Terus menjadi 3. Nah, kan CR di sini tuh awalnya 6. Kenapa di sini jadi 3? Karena kan di sini tuh CR-nya tuh 2. Jadinya diambil tuh setengah, kan kalau dia 6 maka 3 ditambah 3 otomatis CR dalam satu ininya tuh 3. Makanya di sini dituliskan 3. Nah, dari 3 kemudian di sini CR-nya 6, maka dia mengalami kenaikan 3. Kemudian kan ini S awalnya tuh min 8, tapi di sininya ditulisin min 2. Kenapa? Karena kan di sini S-nya 4 dan di sini min 8. Jadi per tiap S itu dilambangkan bahwa satu S itu sama dengan min 2. Makanya ditandain dengan min 2. Kemudian mengalami kenaikan dari min 2 ke S di sini menjadi 6. Nah, kemudian kita ini nih, kan di sini menaiki bilangannya nih naik, makanya disebut dengan oksidasi dan ditandai dengan Fe-nya itu dari 2 ke 3, dari 3 ke 6 dan dari 2 ke dari min 2 ke 6. Kemudian kita cari dulu nih oksidasinya berapa totalnya. Nah, kan di sini tuh Fe-nya 1. Makanya 1 dikali dengan Fe itu sama dengan 1. Kan ini dari 3 ke 6 itu mengalami kenaikan 3. Nah, di sini kan CR-nya tuh ada 2. Makanya di sini 2 CR, artinya 3 dikali dengan 2 CR sama dengan 6. Maka CR-nya itu 6. Nah, kan di sini S. S-nya itu kan dalam satunya itu min 2. Maka di sini dituliskan karena ini S-nya itu ada 4, maka min 8 dikali dengan 4S, maka menghasilkan 32. Kemudian dijumlahin, 1 ditambah 6 itu 7, ditambah dengan 32, maka hasil dari penjumlahan oksidasi yaitu 39. Maka di sini dituliskan 39. Nah, sekarang kita mencari reduksi. Reduksinya yang mana? Udah tentu, jika dia reduksi maka dia mengalami penurunan. Nah, kan ini awalnya MnO4 pangkat min. Nah, Mn-nya tuh udah diketahui dari 7, kemudian turun ke 2. Nah, otomatis dia mengalami reduksi dari 7 ke 2 itu adalah 5. Maka di sini dituliskan 5. Nah, kemudian ini ditukar. Ini dikali dengan ini, reduksi dikali dengan oksidasi agar mereka bisa setara. Jadi di sini 39 dikali 5 dan 5 dikali dengan 39. Nah, sudah tuh. Sekarang kita tinggal kalikan ke bilangannya agar mendapatkan reaksi yang setimbang. Nah, kita kaliin. Kan ini Fe itu dikali dengan 5, maka di sini tulis 5 FeCr2 S4 ditambah dengan, kan ini MnO4 dikali dengan 39. Nah, maka di sini 39 MnO4 pangkat min menghasilkan, kan di sini tuh Fe. Nah, Fe itu kan dikali sama 5, maka di sini ditulis 5 Fe pangkat 3 plus ditambah dengan 10 CrO4 pangkat 2 min. Kenapa ini 10 CrO4 sedangkan di sini kan dikali 5? Nah, karena Cr itu kan dikali dengan 2, kan di sini 2. Makanya dikali 2. Jadi 5 dikali 2 10, jadinya 10 CrO4 pangkat 2 min. Ditambah dengan Mn. Nah, Mn itu kan dikali sama 39, makanya di sini dituliskan 39 Mn pangkat 2 plus. Kemudian ditambah dengan 20 SO4 pangkat 2 min. Nah, ini juga sama. Kenapa bisa jadi 20? Karena kan di sini S-nya tuh 4. Nah, ini tuh kan S-nya 4. Dikali dengan 5. 4 dikali dengan 5 sama dengan 20, makanya di sini ditulis 20 SO4 pangkat 2 min. Nah, sekarang si pangkatnya dikalikan dengan koefisien. Nah, kan di sini tidak ada pangkat, di sini ada pangkat dan koefisien. Maka min 1 dikali dengan 39 sama dengan
min 39. Jadi pada produk itu ada min 39. Nah, di Fe kan ini tuh 5, ada koefisiennya. Dan di sini tuh ada pangkat 3-nya. Jadinya 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. 15. Nah, kan di sini ada min 2 dikali dengan koefisiennya 10, makanya 10 dikali dengan 2 min, jadinya 20, min 20. Nah, terus di sini 39 dikali dengan 2 plus 2 dikali 39 itu adalah 78. Jadinya di sini ada lagi nih 2 pangkat 2 min dikali dengan 20 sama dengan min 40. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin nih. 15 ditambah 78 terus dikurang dengan 20, dikurang lagi 40. Artinya kan ini 7, 8, 93. Nah, 93 dikurang dengan 60 itu adalah 33. Nah, sudah diketahui nih bahwa di bagian produk itu min 33 dan plus 33 karena kan 93 dikurang dengan 60. Jadinya plus 33. Nah, di sini 33 dan ini min 39. Nah, pertambahan berapa yang dikurangin? 39 itu menghasilkan 33. Nah, didapatkan bahwa pertambahan berapa yang dikurang dengan 39 itu menghasilkan 33 yaitu 72. Nah, maka di sini ditambahkan pada produk yaitu 72 OH. Kenapa ditambah OH? Karena si reaksi ini dalam kondisi basah. Kan di sini udah nih 72 OH. Nah, biar dia setara dengan reaksi, kan ini ada H-nya, sedangkan di sini tidak ada hidrogennya. Makanya di sini ditambahkan air. Di bagian produk itu ditambahkan air, yaitu dengan menambahkan agar dia setarakan di sini 72 OH, maka di sini ditambahkan 36 H2O. Nah, sekarang sudah, maka dituliskan 36 H2O ditambah dengan 5 FeCr2S4 ditambah 39 MnO4 pangkat min menghasilkan 5 Fe pangkat 3 plus ditambah 10 CrO4 pangkat 2 min ditambah 39 Mn pangkat 2 plus ditambah 20 SO4 pangkat 2 min ditambah 72 OH. Nah, sekarang kita hitung apakah mereka sudah setara atau belum. Nah, untuk kita mengetahui dia udah setara atau belum, kita melihat antara reaksi dengan produk itu harus sama. Nah, kita hitung nih bahwa H kan ini 36 dikali dengan 2, maka di sini hidrogen pada bagian produk yaitu 72. Nah, dan pada bagian hidrogen pada bagian produk kan ini reaksi, ini produk. Nah, di produk itu ternyata sama hidrogennya yaitu 72. Nah, sekarang kita hitung oksigennya berapa. Nah, oksigen pada reaksi yaitu kan di sini 36 ditambah dengan 39 dikali 4 karena di sini O-nya adalah 4. Artinya 39 dikali dengan 4 adalah 156. Maka 36 ditambah 156 adalah 192. Nah, di sini oksigennya berapa nih? Nah, ternyata di sini oksigennya kan ini 10, ini 4. 10 dikali 4 sama dengan 40 dan di sini 72. Dan kan ini 20, ini ada O4. 4 dikali 20 sama dengan 80. Di sini ada 72 O. Jadinya ditambah O di sini adalah 40 ditambah 80 ditambah 72 sama dengan 192. Ternyata hasil reaksi dan produk itu setara. Nah, sekarang saya akan membahas soal nomor 5 yaitu tentang penamaan senyawa dan strukturnya. Di sini ada soal nomor 5. Nah, harus kita ketahui bahwa setiap CH itu memiliki 4 lengan tangan
pada setiap masing-masing karbonnya. Nah, kan sudah terbentuk nih seperti ini. Sekarang kita cari nama dari senyawa ini tuh apa sih gitu. Nah, di sini kan ada CH3. Terus di sini sebelum kita mengetahui nama dari senyawa ini, karena ini ada OH, jadi disebut dengan alkohol. Maka nanti di akhir senyawanya ditambahkan kata anol. Di sini kita namain 1, 2, 3, 4. Nah, kan 1, 2. Pada lantai kedua itu ada OH. Nah, sebelum ke lantai kedua, kita melihat dulu nih ada C2H5. C2H5 ini berada pada lantai 3. Maka disebut dengan etil. Karena etil itu C2H5. Jadi ditulis di sini 3 etil, kenapa sih disebut 2 butanol? Karena pada lantai IUPAC rumusnya kan ada OH. OH itu termasuk ke dalam alkohol. Dan ini termasuk ke rantai bagian 2, cabang rantai dari nomor 2. Maka ditulis di sini 2 butanol. Butanol dari mana sih? Kan ini 1, 2, 3, 4. 4 itu dalam tatanan senyawa atau disebut dengan C4, yaitu masuk ke butanol. Anol dari alkohol. Nah, sekarang kita bahas pada bagian B. Ini disebut dengan nama senyawanya apa sih? Nah, kan di sini tuh udah ada. Ya, sebelum kita mengetahui tatanan namanya, kita harus menomorkan dulu. 1, ini pada nomor 1, 2, 3. Nah, ini termasuk ke etoksi atau atoksi. Etoksi karena dia ada 2. Nah, kan di sini tuh ada lantai 1, 2, 3. Pada bagian lantai kedua, CH ini sudah memiliki 3 lengan dan ditambahkan ini jadi ada 4. Kemudian di sini kan ada CH3, ada cabangnya. Nah, cabang CH3 itu termasuk ke bagian metil. Disebutnya metil. Ada di lantai kedua, maka dituliskan 2 metil. Nah, 2 etoksi ini dari mana sih? Dari tatanan rumusnya berdasarkan IUPAC, yaitu O min CH2 garis CH3 itu termasuk ke etoksi. Kenapa ini ada O? Karena dia atoksi. Di sini dimasukin 2 etoksi. Nah, propana dari mana? Propana kan itu 3, ada tatanan namanya yaitu ke C3. Nah, C3 kan di sini ada 1, 2, 3. Maka karena di strukturnya di sini ada 3, ditulisnya propana. Propana itu bisa karena dia 3 karena Cn-nya itu plus 2, maka C3 H 6. 3, 4, 5, 6. C-nya di sini ada 1, 2, 3 dan H-nya di sini ada 6. Maka disebut propana. Nah, sekarang pada bagian C. Pada bagian C ini termasuk dari nama senyawa apa sih? Nah, kita lihat dulu dari penomorannya. Nah, ini kan masuk ke bagian rumus, maka dihitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada struktur yang dikeluarkan itu metil, karena pada cabang keempat itu memiliki CH3, maka termasuk ke metil. Jadinya pada lantai keempat ditulis metil pentanal. Pentanal ini kena 1, 2, 3, 4, 5. Pada C5 itu disebut dengan pentanal. Kenapa memakai anal? Karena ia termasuk kepada golongan alkanal. Dan
ini rumus impact-nya. Nah, sekarang pada bagian D. Ini termasuk dalam senyawa apa sih? Nah, sebelum kita mengetahui nama dari senyawanya, kita lihat dulu strukturnya. Kan ini termasuk ke keton. Di sini ditandai dengan ini 3 metil. Di sini kita namain 1, 2, 3. Bisa ke sini 4 atau bisa juga ke bawah gitu. Bebas tergantung kalian maunya gimana. Nah, di sini kan 3 metil. 1, 2, 3. Nah, pada cabang ketiga ini ada cabang CH3, makanya ditulis 3 metil. 2 butanon. Kenapa disebut 2 butanon? Karena pada struktur 1, 2 kan ini ada ini rumus impact-nya. Maka ditulis 2 butanon. Butannya dari mana? Karena 1, 2, 3, 4. Kalau dalam C4 itu disebut butana karena dia anon atau keton, makanya ditulis butanon. Jadi yang seharusnya butana jadi butanon. Nah, sekarang pada yang E. Ini disebut dari senyawa apa? Kita lihat dulu strukturnya. Nah, ini tuh termasuk dari rumus impact-nya. Maka kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia termasuk ke alkanoat, maka disebut dengan sebelum dari struktur tatanan namanya itu ditambahkan asam. Ini agak berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena dia termasuk ke alkanoat golongan asam, maka sebelum dari senyawanya itu ditambahkan asam. Nah, kan di cabang 1, 2 ini ada 2, di sini ada CH3 juga. Karena dia termasuk dari cabang, maka di strukturnya dinamakan 2,2. Nah, pada cabang ketiga juga ada CH3, maka ditulis di sini 2,2,3 trimetil. Kenapa disebut trimetil? Karena di sini metilnya ada 3, 1, 2, dan 3. Karena ada 3 metil, makanya disebut dengan trimetil. Pentanoat dari mana sih? Nah, kan di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu termasuk daripada C5 yang disebut dengan biasanya pentanoat. Karena dia masuk ke dalam golongan alkanoat asam, maka ujungnya diganti dengan noat menjadi pentanoat. Nah, sekarang pada bagian F. Nah, pada bagian F ini sudah disebutkan tata senyawanya. Nah, sekarang kita mencari daripada strukturnya. Kita terdahulukan dulu dari yang ujung nama. Karena dia heptana, maka dia masuk ke C7. Di sini ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 heptana. Nah, kan di sini ada 4,4 dimetil. Karena dia ada 2 dan ada di etil itu C2 H5. Maka kita ambil dari sini 1, 2, 3, 4,4 di etil. 4 ini cabangnya C2 H5, C2 H5. Atau etil juga itu biasanya bisa ditulis dengan cabang seperti ini, C2 C2H, C3, CH2, di sini CH3, di sini nanti ada struktur tatanan. Nah, kan ini udah nih 4,4 dietil. Sekarang kita cari tetrametil. Metil itu kan CH3, tetra itu karena dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pada struktur ketiga
Sini kita tulis CH3 5,5 di sini CH3, di sini CH3 dan 6 metil CH3. Nah, sudah nih tetrametil, disebut tetrametil karena dia ada 4, 1, 2, 3, 4 pada cabang masing-masing yang sudah diberi nomor di sini. Terus itu tinggal kita sesuaikan CH yang dibutuhkan itu berapa. Nah, karena ini baru 1 silangan tangannya, maka di sini tulis CH3. Di sini 1, 2, maka ditambah H2. Di sini 1, 2, 3 ditambah H. Di sini kan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini udah 4, maka C saja yang perlu ditambahkan H. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3. Di sini perlu ditambahkan H. Dan di sini CH. Maka didapatkan struktur tatanannya seperti ini. Nah, sekarang kita ke bagian G. Asam 3 etil 2,3 metil oktanat. Nah, kita fokus dulu ke sini untuk mencari struktur tata namanya. Karena oktanat atau oktana itu termasuk ke C8, maka di sini kita tulis dulu C-nya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, noat atau asam ini termasuk ke dalam alkanoat. Jadi pada struktur tata namanya itu memakai C rangkap 2 O rangkap 1 OH, dan ini adalah rumus senyawa dari alkanoat. Nah, sebelum kita mencari ke struktur nama lainnya, kita nomorin dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah 8 tuh. Di sini 3 etil. 3 etil itu kan C2H5. Maka dituliskan 1, 2, 3 pada cabang rangkap yang ketiga C2H5. Nah, kemudian kita cari metil. Karena dia ada 2, maka disebut metil pada rangkap cabang 2 dan 3. Di sini 2. Kita tulis CH3 dan di sini CH3. Nah, sudah tuh. Maka kita menuliskan di sini yang sisa-sisanya, hanya berapa sih yang harus diisi gitu. Kan di sini rantai tangannya baru 1, dan di sini CH3. Karena untuk memenuhi kaidahnya di sini kita harus mempunyai 4 tangan pada masing-masing rantai karbon. Nah, di sini kan C-nya 2 karbonnya. Tangannya itu ada 2, 1, 2, maka di sini diisi CH2, di sini CH2, CH2, di sini CH2. Nah, setelah ini 1, 2, 3, 4, maka tidak perlu ditambahkan hanya. Di sini juga 1, 2, 3, maka harus ditambahkan 1 H di sini. Kan ini ada rangkap 2, di sini 1, 2, maka tidak perlu ditambahkan rangkap lagi atau tangan atau digrogi.